Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Febrina dari Institut Digital Business Kampus A Cilengsi. Pilar pertama, pembagian kerja division of work. Pembagian pekerjaan division of work adalah pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukannya tugas secara keseluruhan. Seringkali dirujuk sebagai pembagian tugas. Pembagian pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas karena tidak seorang pun seorang fisik maupun psikologi mampu melakukan semua operasi yang menuntun kebanyakan tugas kompleks. Bahkan dengan anggapan seseorang dapat memperoleh semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tadi. Sebaliknya, pembagian pekerjaan menciptakan tugas yang lebih sederhana yang dapat dipelajari dan diselesaikan dengan relatif cepat. Jadi hal ini memperkuat spesialisasi kepada setiap orang menjadi pakar dalam pekerja tertentu. Karena tindakan ini menciptakan variasi pekerjaan, orang dapat memilih atau ditugaskan pada suatu posisi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Spesialisasi pekerjaan juga mempunyai kerugian. Bila tugas dibagi-bagi menjadi langkah-langkah kecil yang terpisah dan pekerja hanya bertanggung jawab pada satu langkah, maka ada perasaan tersaing, tidak adanya makna pengendalian, mudah terbentuk. Hal ini akan menimbulkan kebosanan yang mengakibatkan penurunan minat dalam bekerja. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan pendekatan baru, lebih fleksibel dan berdasarkan tim, menekankan mutu kehidupan di tempat kerja, dan adaptasi teknologi yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. 2. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan, departmentalization. Setelah pekerja dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerja berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayan. 3. Pilar ketiga, penentu relasi antar bagian, hierarki. Hierarki adalah suatu pola tingkat berjenjang dari sebuah struktur organisasi. Di puncaknya duduk manajer atau beberapa manajer peningkat senior yang bertanggung jawab atas operasi seluruh organisasi. Manajer dengan peringkat lebih rendah ditempatkan di bawah bagian tingkat organisasi. Dari suatu hierarki, manajer mempunyai bawahan yang berisi sejumlah orang dan departemen yang ditangani oleh manajer yang disebut dengan rentan kendali manajemen, rentang kendali atau rentang manajemen. Rentang kendali manajemen mengacu pada jumlah orang dan departemen yang melapor langsung pada seseorang manajer tertentu. Rantai komando, chain of command, adalah rencana yang menentukan siapa yang melapor kepada siapa dulu sebuah organisasi. Jalur pelaporan seperti ini merupakan sifat menonjol dari semua bagian organisasi. Ada dua tipe hierarki dalam organisasi, yaitu hierarki tinggi dan datar. Hierarki yang tinggi mempunyai rentan manajemen yang sempit dan banyak tingkat antar manajer tertinggi dan terendah. Dalam organisasi ini, rantai komando yang panjang memperlambat pembuatan keputusan, suatu kelemahan dalam lingkungan yang cepat berubah.
Rentang yang lebar sebaliknya menciptakan hierarki datar dengan tingkat manajer lebih sedikit antara puncak dan bawah. 4. Pilar keempat yaitu koordinasi, coordination. Koordinasi adalah integrasi aktivitas bagian-bagian terpisah dari sebuah organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang efektif. Seberapa jauh organisasi yang diperlukan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang-orang dalam berbagai unit untuk melakukan tugas itu. Kalau tugas itu memerlukan atau lebih baik kalau ada komunikasi antar unit, maka koordinasi yang ketat adalah yang paling baik. Jika pertukaran informasi tidak begitu perlu, pekerjaan mungkin diselesaikan lebih efisien dengan interaksi yang lebih sedikit antar unit. Koordinasi tingkat tinggi kemungkinan menguntungkan untuk pekerjaan yang bukan rutin dan tidak dapat diperkirakan, yaitu untuk pekerjaan dengan faktor-faktor di dalam lingkungan yang sedang berubah, untuk pekerjaan dengan saling ketergantungan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.